إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini ketika kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang Allah, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini mengenai fikih sunnah seputar makmum masbuk. Makmum masbuk adalah orang yang tidak memulai sholat bersama imam, dan ada beberapa pembahasannya terkait dengan makmum masbuk. Di antaranya batasan terhadap mendapatkan rakaat. Jumhur ulama mengatakan bahwa seseorang yang sholat dianggap ar-rakaat atau mendapatkan rakaat dalam sholat jamaah jika ia mendapati rukuk bersama imam. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Bakrah Nafi bin Al-Harith radhiyallahu anhu, yang artinya ia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rukuk, maka ia pun rukuk sebelum ia berjalan masuk ke saf. Maka hal ini pun disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, semoga Allah menambahkan semangat kepadamu wahai Abu Bakrah, namun salatmu tidak perlu diulang. Hadis riwayat Bukhari nomor 783. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulang sholatnya, menunjukkan sholatnya Abu Bakrah sah. Dalam hal ini, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa jika seseorang mendapatkan i'tidal bersama imam, maka ia mendapatkan rakaat. Ini pendapat yang lemah berdasarkan hadis Abu Bakrah di atas, dan juga hadis berikut ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mendapati rukuk maka ia mendapatkan rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalib nomor 496. Jelas dalam hadis ini menyebutkan rukuk bukan i'tidal, dan rakaatnya orang yang masbuk tetap sah ketika ia mendapati rukuk walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini adalah pengecualian dari keumuman hadis, yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Bukhari 756, Muslim 394. Namun idrak atau dapat rakaat di sini ada 3 syarat disebutkan oleh Ibnu Batran rahimahullah, yang artinya al-idrak atau dapat rakaat ada 3 syarat. Pertama, makmum bertakbir dalam keadaan berdiri sempurna. Kedua, dan dia ruku ketika imam masih ruku. Ketiga, dan ia tidak ragu apakah rukunya tersebut ketika imam masih ruku juga ataukah ketika imam sudah mulai berdiri. Hasyiah ala asyafil mukhtasar. Jika syarat nomor 1 tidak terpenuhi, sholat tidak sah. Jika syarat nomor 2 atau 3 tidak terpenuhi, maka belum mendapatkan rakaat. Alhamdulillah, sedikit yang disampaikan mengenai fikih seputar makmum masbuk. Di sini sudah dijelaskan bahwa ketentuannya yaitu ketika makmum masbuk untuk mendapatkan rakaat yaitu pada saat bersama ikut rukuk dengan imam. Walaupun memang ada pendapat yang mengatakan dalam i'tidal, namun di sini hadisnya lemah. Kemudian juga ada hal-hal lain yang tadi disebutkan, ada 3 syarat disebutkan oleh Ibnu Badr rahimahullah untuk mendapatkan rakaat. Yang pertama yaitu tadi makmumnya bertakbir dalam keadaan berdiri sempurna dan dia rukuk ketika imam masih rukuk.
Dan ia tidak ragu. Yang ketiga adalah apakah rukunya tersebut ketika imam masih ruku ataukah ketika imam sudah bangkit dari ruku. Namun yang digarisbawahi adalah jika syarat nomor 1 tidak terpenuhi maka tidak sah. Jika syarat nomor 2 atau 3 tidak terpenuhi maka belum mendapatkan rokaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan pengetahuan kita lebih baik lagi, terutama dalam ibadah sholat. Hampir setiap hari kita menyampaikan kajian mengenai sholat atau yang bersifat umum. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan kita dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dan terus istiqomah menyampaikan satu dua bahasa satu firman Allah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.